Perkenalkan, kami dari PMR Wira SMA Negeri 2 Surakarta. Saya Adel sebagai narator, saya Anissa sebagai pelaku, dan Zahra sebagai klien. Pelaku akan melakukan observasi terlebih dahulu pada klien. Permisi Nek, perkenalkan saya Anissa dari PMR Wira SMA Negeri 2 Surakarta. Namanya Neknya siapa? Putri. Nah, Putri umurnya berapa? 68 tahun. Berat badannya 60 kilo. Tinggi badannya 160. Ada yang bisa saya bantu Nek? Ya, rambut saya agak. Mau saya bantu untuk keramas? Boleh. Kalau begitu saya minta izin untuk mencuci tangan, memakai APD dan mempersiapkan peralatannya ya Nek? Iya. Setelah melakukan observasi, pelaku akan melakukan tindakan mencuci rambut pada klien. Pelaku akan mencuci tangan, peralatan mencuci tangan yaitu air bersih, sabun, tempat perhiasan, tisu kering, sikat kuku, dan juga handuk. Langkah pertama mencuci tangan yaitu lepas seluruh perhiasan dan letakkan di tempat perhiasan. Asumsikan perhiasan adalah barang yang kotor. Gulung lengan hingga siku agar tangan tidak terkena air. Buka keran, basahi tangan menggunakan air bersih. Air bersih adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak berasa. Kemudian ambil sabun dengan punggung tangan, gosok hingga berbusa. Lalu ambil sedikit busa dan usap ke tutup keran, lalu bilas tutup keran. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari, telapak tangan dan sela-sela jari, buku-buku tangan dengan saling mengunci, ibu jari dengan cara memutar, dan bersihkan kuku dengan cara memutar menggunakan telapak tangan. Bila perlu gunakan sikat kuku dengan cara ambil sikat kuku, basahi dengan air, kemudian gunakan dari arah dalam keluar. Setelah itu bilas sikat kuku dan letakkan ke tempat semula. Basahi tangan menggunakan air bersih agar tidak ada busa yang terpisah. Tujuan mencuci tangan adalah mencegah penularan penyakit, menjaga kesehatan pelaku PK, dan membiasakan kebiasaan yang baik. Setelah itu tutup keran menggunakan tisu kering, letakkan ke buang sampah. Setelah itu kemudian keringkan tangan menggunakan handuk, satu sisi satu kali pakai dengan cara ditukuk. Selanjutnya menggunakan APD. Peralatan APD terdiri dari sarung tangan latex, masker, dan juga celemek. Pertama, ambil celemek, pegang gantungan pada celemek, lalu masukkan melalui kepala, telusuri jahitan, dan ikatkan dengan ikatan yang mudah untuk dilepaskan pada bagian belakang. Tujuan menggunakan celemek adalah untuk melindungi pakaian pelaku dari segala kotoran dan mengurangi bahaya penularan penyakit. Setelah itu gunakan masker dengan cara ambil masker. Gunakan pastikan bagian atas masker berada pada bagian hidung, lalu rapatkan dan rapikan. Tujuan penggunaan masker adalah untuk melindungi hidung dan mulut pelaku dari infeksi silang pelaku ke lain. Lalu gunakan sarung tangan. Sebelum menggunakan, pastikan ujung sarung tangan berada terlipat keluar. Setelah itu angkat tinggi pinggang, lalu masukkan tangan. Gunakan sarung tangan yang satunya, lalu masukkan tangan. Tujuan menggunakan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pelaku dari kontak cairan tubuh atau benda yang terpapar kontaminasi. Peralatan untuk keramas yaitu 3 buah ember yang terdiri dari air hangat, air dingin, dan juga air kotor. Setelah itu alas perlak, talang karet, kain pel. Setelah itu 2 buah handuk, kapas, sampo, kasa, 2 buah sisir, baslap, cerek, dan juga bengkok, dan juga catatan buku harian klien. Setelah itu pelaku memasuki ruangan dengan membawa peralatan dan meminta izin pada klien untuk melakukan tindakan keramas. Permisi Nek, saya sudah mencuci tangan, memakai APD, dan mempersiapkan peralatan. Apakah saya diizinkan untuk membantu keramas? Ya, diizinkan. Setelah diizinkan, letakkan peralatan di samping meja klien. Tutup tirai dan pintu untuk menjaga privasi klien. Atur posisi tidur klien senyaman mungkin dengan kepala di sisi tempat tidur dengan cara dudukkan klien dan meminta kedua tangan klien untuk membantu menopang tubuhnya. Permisi Nek, saya mau mendudukkan Nenek. Tangannya bisa seperti ini, pegang pundak saya Nek. Permisi, dalam hitungan ketiga
ketiga, 1, 2, 3. Tangannya bisa seperti ini, satunya seperti ini. Miringkan kaki klien ke posisi serong. Permisi Nek, saya miringkan kakinya ya Nek. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ambil bantal dan letakkan di kursi. Permisi Nek, saya ambil bantalnya dulu ya. Pasang perlah, alas perlah dan handuk di bagian atas tempat tidur. Saya pasangkan perlah, alas perlah dan handuknya dulu ya Nek. Pasang talang karet dan diarahkan ke ember kotor. Permisi Nek, saya pasangkan talang karetnya dulu. Letakkan ember di atas kain talang. Setelah itu baringkan kembali klien dan pastikan kepala klien berada di sisi tempat tidur. Nek, saya balikkan kembali, tangannya bisa seperti ini. Pegang pundak saya Nek, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tutup mata menggunakan wastafel, tutup telinga menggunakan kapas, serta tutup dada menggunakan handuk agar tidak basah dan klien tetap merasa aman. Permisi Nek, saya tutup telinganya dulu. Saya tutup matanya dulu ya Nek, agar tidak terkena air. Saya tutup dadanya dengan handuk. Sisir rambut dari ujung pangkal agar rambut tidak tersingkap. Permisi Nek, saya sisir rambutnya dulu ya Nek. Letakkan sisir ke dalam bengkok, lalu basahi rambut menggunakan air hangat secara perlahan. Saya basahi rambutnya dulu ya Nek. Gosok pangkal rambut menggunakan kain kasar yang telah diberi sampo dengan cara memutar-mutar satu arah secara perlahan. Saya gosokkan rambutnya dulu ya Nek. Permisi. Letakkan kain kasar ke dalam bengkok, setelah itu pijat kepala klien dengan tujuan memberikan relaksasi dan memperlancar peredaran darah. Permisi Nek, saya pijat kepalanya untuk memberikan relaksasi dan memperlancar peredaran darah. Setelah itu bilas rambut sampai bersih. Saya bilas dulu rambutnya ya Nek. Angkat penutup mata, telinga, dan juga dada. Saya ambil penutup telinganya dulu ya Nek. Saya ambil penutup matanya dulu. Saya ambil handuknya. Dudukan klien dan minta kedua tangan klien untuk membantu menopang tubuhnya. Nah, saya mau mendudukkan Nenek. Tangannya bisa tolong pegang pundak saya Nek. Permisi, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tangannya bisa seperti ini, yang satunya seperti ini. Luruskan kaki klien. Permisi Nek, saya luruskan kembali kakinya ya Nek. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ambil talang karet, perlak, dan alas perlak. Permisi Nek, saya ambil talang karetnya dulu ya. Dan letakkan di ember kotor. Saya ambil perlak alas perlaknya dulu. Tidurkan kembali klien. Nah, saya baringkan lagi. Tolong tangannya seperti ini dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sisir rambut klien dengan sisir yang bersih. Saya sisir rambutnya dulu ya Nek. Permisi. Kemudian letakkan sisir ke dalam bengkok. Setelah itu keringkan rambut menggunakan handuk yang berada di bawah kepalanya. Permisi Nek, saya keringkan rambutnya dulu ya Nek. Dudukan klien, angkat sedikit kepala klien. Permisi Nek, tolong bantu untuk mengangkat kepalanya ya Nek. Tangannya bisa pegang pundak saya. Permisi, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebentar Nek. Lalu ambil handuk. Saya ambil handuknya dulu ya. Tahan sebentar ya Nek. Dan pasangkan kembali bantal di bawah kepala klien. Saya pasangkan bantalnya dulu. Pastikan posisi klien nyaman. Baringkan kembali klien. Saya bantu untuk berbaring lagi Nek. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tanyakan apakah posisi sudah nyaman. Permisi Nek, apakah posisinya sudah nyaman? Saya
Jika sudah tidak ada yang perlu dibantu lagi, pelaku akan izin keluar untuk merapikan peralatan, mencuci tangan dan melepas APD. Kalau begitu saya minta izin untuk melepas APD, mencuci tangan dan membereskan peralatannya, Nek. Ya. Buka kembali tirai dan pintu. Lalu letakkan peralatan ke posisi semula. Lalu lepaskan APD dengan cara pegang kedua ujung sarung tangan, tarik hingga bagian dalam dan bagian luar, lalu buang ke tempat sampah. Lepaskan masker dan buang ke tempat sampah. Lepaskan selemai dengan membuka ikatan pada bagian belakang, telusuri jahitan dan lepaskan melalui kepala. Gantung selemai. Jika di dalam ruangan, bagian luar tetap menghadap keluar. Jika di luar ruangan, bagian dalam menghadap keluar. Setelah itu mencuci tangan 6 langkah sesuai prosedur, yaitu dimulai dari menggosok punggung tangan dan sela-sela jari, telapak tangan dan sela-sela jari, kuku-kuku tangan dengan saling mengunci, ibu jari dengan cara memutar, dan bersihkan kuku dengan telapak tangan. Setelah itu pelaku akan mencatat tindakan yang telah dilakukan di buku catatan harian klien. Selesai.